yajibu bihi shaum Ramadan alal umum. Bimaza yajibu shaum Ramadan? Dengan apa diwajibkan puasa Ramadan? Wajib puasa Ramadan dengan satu sebab. Imma yatu hilali Ramadan lailatas salasin min Sya'ban wa imma istikmalu Sya'bana salatina yawman. Kewajiban puasa Ramadan disebabkan oleh satu hal. Bisa saja sebabnya karena melihat hilal Ramadan bulan muda pada malam ke-30 bulan Sya'ban, jadi ngelihatnya tanggal 29. Tanggal 29 kelihatan bulan, maka tanggal 30-nya, berarti tanggal 1 Ramadan. Wa imma istikmalu Sya'bana salasina yawman, atau digenapin bulan Sya'ban jadi 30 hari. Sabda Nabi, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, fa in ghumma alaikum fa'uddu salasina yawman. Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Fa in ghumma alaikum, kalau tertutup mendung kamu nggak bisa melihat hilal, fa'uddu salasina yaman, maka genap hitunglah bulan Sya'ban atau bulan Ramadan yang nanti 30 hari. Hadis lain riwayat yang lain, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, fa in ghubbiya alaikum fa'akmilu iddata Sya'bana 30. Sama, puasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal, berarti akhiri Ramadan. Fa in ghubbiya alaikum, jika tertutup atasmu hilal itu, fa'akmilu, maka genapkan iddata Sya'ban, hitungan bulan Sya'ban 30 hari. Nah, ini cluenya di akhir nih, fa in ghubbiya atau fa in ghumma, kalau tertutup. Maka sampai sekarang di Indonesia dan banyak negara lain juga termasuk Timur Tengah semua pakai ru'yatul hilal, karena dalilnya itu cluenya di akhir. Kalau ru'yah kan orang bisa menafsirkan, bisa ru'yah dengan hisab. Tapi karena ada kalimat terakhir, fa in ghumma atau fa in ghubbiya, maka nggak bisa. Memang harus ru'yah beneran secara fisik, ru'yatul hilal. Dan itu berlaku kan cuma di Indonesia. Terus yang menyangkut hisab mengatakan, kan udah modern gitu ya, zaman nggak perlulah. Oke, ngeliat-ngeliat, hitung aja. Loh, ilmu hisab itu bukan ilmu baru. Ilmu hisab itu ilmu lama. Orang Mesir kuno ya udah tahu ilmu hisab. Jadi bukan ilmu modern, itu ilmu lama. Nah itu kan ada dalilnya ada. Terus ada lagi yang komen, wah kalau begitu caranya pantas Islam nggak maju. Karena gimana mau janjian orang Islam? Pak Azhar, kita nanti tanda tangan kontrak tanggal 2 Ramadan ya. Pak Azhar balik nanya, 2 Ramadan berdasarkan hilal dulu dong. Bisa Rabu, bisa Kamis. Masa janji mau tanda tangan kontrak begitu? Nanti nikah tanggal 2 Ramadan ya. Wah, tak dulu 2 Ramadan jatuh Kamis Rabu nih. Padahal nggak gitu. Kalau urusan bisnis, urusan kayak gitu, dari dulu juga pakainya Syamsiah. Kalender lunar itu memang dipakai buat ibadah. Dan itu bukan cuma Islam. Nyepi itu kan hitungan tahun Saka. Tahun Saka itu kan kalender lunar, bukan solar. Komariah ya. Waisak atau Imlek, Konghucu. Dia juga punya kalender kan. Kalendernya juga lunar. Meskipun lunisolar, dia ada gabungan antara bulan, hitungan bulan dan hitungan matahari. Pasca juga tuh, dia campuran antara Komariah dan Syamsiah. Dari dulu juga gitu. Orang Jawa kan punya kalender Jawa, itu juga lunar, membuat ibadah. Kalau buat masa luar ibadah, dari dulu orang pakai Syamsiah. Baca itu Al-Quraish la fi Quraisy la fihim rihlatas syita'i was-sayf. Itu kan jelas isyarat. Kebiasaan orang Quraisy berdagang itu syita was-sayf, musim dingin dan musim panas. Bicara musim dingin, musim panas kan itu solar. Makanya orang Yahudi Nasrani menggeser puasa dari lunar ke solar. Karena kalau lunar pasti beda-beda musim jatuhnya. Musim dingin itu antara Desember, Januari, Februari. Kalau di 4 musim kan. Kalau musim panas itu kan dari Juni sampai Agustus. Jadi memang yang kuat adalah ru'yatul hilal. Terus ada lagi yang, wah orang Islam nggak bisa seragam nih. Payah banget. Beda orang Kristen 25 Desember semua seluruh dunia bareng. Memang Islam nggak bisa. Ya, enggak begitu. Bersatu itu nggak mesti seragam. Dan beda waktu itu udah terjadi di zaman Khalifah Muawiyah saat itu. Sengaja dibahas di sini supaya mengurangi keributan tiap tahun. Mau ru'yatul hilal pasti ribut kayak begitu mulu. Ngapain ributin gituan? Mahyal umurul lati labudda min ru'yatil hilal. Apa itu perkara-perkara yang harus dari perkara itu untuk melihat hilal? Minha diantaranya Allah yakuna ala samai ghaiman tatastahilu ma'ahur ru'yatu. Hendaknya tidak terjadi di langit itu penghalang ghaib.
mendung yang memustahilkan dengan adanya mendung tadi melihat hilal ru'yah. Wa yakumal hakimu birru'yah, dan hendaknya hakim menetapkan dengan ru'yah. Kalau dulu hakim menentuin, kalau sekarang tergantung negara. Kalau di Indonesia sekarang yang enak yang nentuin berdasarkan sidang isbat. Kenapa dia sidang isbat? Nah, itulah demokratisnya Islam. Hasil ru'yah bisa beda-beda karena ada beberapa tempat penglihatan yang resmi. Hakim menentuin, tidak sembarangan. Wa ya'tiya syahidu bilafzi ma'adati syahadati wa adalati syahidi wa dhukuriyatihil muhaqqiqati wa hurriyatihi tamah, dan datang membawa kesaksian dengan lafaz materi kesaksian. Di lafaznya tertentu, aku bersumpah aku telah melihat hilal. Wa adalati syahid, yang menyaksikan itu orang yang adil. Adil itu dalam pengertian dia bukan fasik, dia bukan orang pelaku dosa besar, dia nggak terkenal sebagai pembohong, dan dia memang punya kemampuan. Kemudian dzuriyah muhaqqiqah, beneran laki beneran. Saksi itu harus laki beneran gitu, bukan laki campuran. Bencong gimana? Ya bencong sebenarnya laki, kecuali bencong yang memang dari lahir, yang dia punya dua kemaluan. Kalau bencong pada sana laki, cuma di perempuan-perempuannya. Cuma itu yang nggak adil itu. Memenuhi syarat tuh bisa jadi saksi. Wahuriyatu tamah, dan dia merdeka, bukan budak. Tamah, sempurna benar merdeka. Jadi syaratnya penyaksi ru'yatul hilal itu, yang melihat itu dia harus adil, dia harus laki-laki, dan dia orang yang merdeka, bukan budak, bukan di bawah tekanan juga.